Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, puji Tuhan pada saat ini kita boleh bertemu kembali dalam program untuk belajar Alkitab, dan kita percaya ini adalah kesempatan yang sangat istimewa untuk kita boleh bertemu dengan Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami datang kepadamu. Kami rindu untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang akan berbicara kepada kami. Kiranya Roh Kudus akan menuntun hati kami. Kami mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti apa perasaan Anda ketika melihat dalam daftar pengumuman kelulusan, atau Anda diterima sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang besar, dan pada saat Anda melihat pengumuman itu, nama Anda tertulis di sana. Oh, tentunya ada kebahagiaan, ada sukacita. Tentunya akan ada ucapan syukur oleh karena saya boleh lulus atau saya diterima di sebuah perusahaan yang besar. Ini adalah berita yang sangat menggembirakan. Kenapa? Karena nama saya tertulis di sana. Judul khotbah pada saat ini adalah, adakah namaku tertulis di sana? Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang memberikan kesaksian terkait dengan ditulisnya sebuah nama. Mari kita lihat misalnya di dalam Keluaran 32 ayat 31. Firman Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 32 ayatnya yang ke-31, dia katakan seperti ini. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah berbuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang Kau tulis. Tokoh yang pertama yang menyinggung berkaitan dengan ditulisnya sebuah nama adalah Musa. Saat itu Israel telah berbuat dosa dan Musa memohon kepada Allah agar Israel ini diampuni. Musa meminta, kalau tidak, namaku saja yang dihapus dari kitab kehidupan. Tapi Allah berfirman di dalam ayat selanjutnya, hanyalah orang yang berdosa yang namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Tokoh yang kedua adalah Daniel. Kita lihat firman Tuhan dalam Daniel 12. Firman Tuhan dalam Daniel 12 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Tokoh yang kedua adalah Daniel. Daniel menyaksikan bahwa akan ada satu waktu kesesakan yang besar. Tapi Israel akan terluput. Siapa mereka? Yaitu nama-nama yang tertulis dalam kitab kehidupan. Tokoh yang ketiga adalah Yohanes. Yohanes dalam buku Wahyu 3 ayat 5 menyebutkan seperti ini. Yohanes dalam buku Wahyu pasal 3 ayatnya yang kelima dia katakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian,
Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Yohanes penulis buku Wahyu sampai 6 kali menyaksikan berkaitan dengan ditulisnya sebuah nama. Tokoh yang berikut adalah Paulus. Paulus di dalam Ibrani 12 ayat 23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-23. Dia katakan, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Paulus juga menyaksikan dalam ayat ini bahwa ada jemaat anak-anak Allah yang namanya akan ditulis di dalam kitab kehidupan. Tokoh yang berikut adalah Yesus. Firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-20, dia katakan seperti ini. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Saudara-saudara, Musa, Daniel, Yohanes, Paulus, dan Yesus sendiri memberikan informasi berkaitan dengan adanya nama-nama yang ditulis di dalam sebuah kitab. Nah, saat ini sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, untuk kepentingan apa sehingga nama itu ditulis? Lalu yang berikut, kalau nama itu ditulis di mana? Lalu seperti apa kehidupan orang-orang yang namanya ditulis itu? Dan apa yang terjadi kalau namaku tidak tertulis? Kalau nama saya tidak tertulis dalam kitab itu, apa yang terjadi dengan saya? Demikian hal-hal yang akan kita lihat di dalam firman Tuhan berkaitan dengan adakah namaku tertulis di sana. Mari kita lihat untuk kepentingan apa sehingga nama itu perlu ditulis. Kita lihat di dalam Daniel 7 ayatnya yang ke-9, apa kata firman Tuhan. Daniel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9 dan ayat 10. Dia katakan seperti ini. Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Duduklah majelis pengadilan, lalu dibukalah kitab-kitab. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan kitab-kitab tersebut? Oh saudara, Alkitab memberikan informasi bahwa ada 3 kitab yang digunakan di dalam pengadilan sorga. Dan Daniel memberikan informasi atau menyaksikan bahwa ketika pengadilan itu berlangsung, kitab-kitab itu akan dibuka. Nah, kitab-kitab apa saja yang dimaksud? Kitab yang pertama adalah kitab kehidupan. Itu dicatat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 8, Wahyu pasal 21 ayat 27. Kitab kehidupan itu berisi nama-nama semua orang yang sudah pernah memasuki pelayanan Allah, atau mereka-mereka yang terlibat di dalam penginjilan. Isinya adalah nama-nama orang-orang yang benar-benar memiliki misi, yaitu misi penyelamatan jiwa-jiwa. Itu kitab yang pertama, yaitu kitab kehidupan. Kitab yang kedua adalah kitab peringatan.
Kita lihat di dalam Maleakhi 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan di dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-16. Buku yang kedua yang digunakan sehubungan dengan kitab-kitab yang akan dibuka itu. Firman Tuhan di dalam Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kitab yang kedua yang dibuka adalah kitab peringatan. Apa isi dari kitab peringatan? Isi dari kitab peringatan menurut Maleakhi pasal 3 ayat 16 adalah dikhususkan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Untuk orang-orang yang menghormati namanya. Ketika umat-umat Tuhan, walaupun mereka sudah menjadi umat Tuhan, tapi mereka tidak rentang dengan dosa. Mereka bisa jatuh dan mereka bisa gagal. Nah, kitab peringatan ini ditunjukkan kepada umat Allah sebagai peringatan kepada mereka untuk jangan lagi berbuat dosa. Kitab yang ketiga, seorang penulis dalam buku Kemenangan Akhir halaman 503, paragraf yang ketiga, kitab yang ketiga ini disebutkan adalah buku catatan dosa-dosa. Apa isi dari buku catatan dosa-dosa ini? Di situ dikatakan setiap kata-kata yang diucapkan, maksud dan motif-motif yang tersembunyi, apa yang direncanakan dalam hati, setiap kejahatan, setiap tindakan yang mementingkan diri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dosa yang tersembunyi, setiap kepura-puraan, teguran yang diremehkan, waktu yang disia-siakan, pengaruh yang tidak dipakai untuk kebaikan, tapi dipakai untuk kejahatan, dicatat oleh malaikat-malaikat pencatat. Itulah isi dari buku catatan dosa-dosa. Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang disaksikan oleh Daniel sehubungan dengan dibukanya buku-buku ketika pengadilan itu berlangsung adalah pertama, buku kehidupan, kedua, buku peringatan, ketiga, buku catatan dosa-dosa. Sekarang, untuk kepentingan apa sehingga nama itu perlu ditulis? Jadi kalau nama itu sudah ditulis dalam 3 kitab, pertama kitab kehidupan, yang kedua kitab peringatan, yang ketiga buku atau kitab catatan dosa-dosa. Sekarang untuk kepentingan apa? Daniel 7 ayat 9 sampai 10 menjawab, itu adalah untuk digunakan dalam pengadilan atau penghakiman. Lebih jauh, firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan dalam Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12 katakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudaraku, untuk kepentingan apa nama-nama itu ditulis dalam kitab? Jawabannya adalah untuk kepentingan pengadilan,
untuk kepentingan penghakiman. Penghakiman terhadap siapa? Penghakiman terhadap orang-orang jahat atau orang-orang yang menolak akan Yesus. Akan terjadi penghakiman. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15 dia katakan seperti ini. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi, maksud atau kepentingan untuk apa nama-nama itu ditulis? Yang pertama adalah untuk kepentingan pengadilan di masa penghakiman. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang menolak akan Yesus Kristus. Lalu yang berikut. Di dalam kehidupan kita ini, setiap hari kita menghadapi berbagai problema. Boleh jadi kita akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Termasuk umat-umat Allah. Di mana itu dicatat? Maleakhi pasal 3 ayat 16 katakan, untuk umat-umat Allah, kitab peringatan adalah catatan dari apa yang dibuat oleh umat-umat Allah. Apa isi dari kitab peringatan? Seorang penulis rohani dalam buku Kemenangan Akhir halaman 503, paragraf yang kedua dia katakan seperti ini. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Allah. Dicatat perbuatan-perbuatan baik mereka yang takut akan Tuhan dan menghormati namanya. Kata-kata iman mereka, perbuatan-perbuatan kasih mereka dicatat di sorga dalam kitab peringatan. Setiap perbuatan kebenaran diabadikan di dalamnya. Dituliskan setiap pencobaan yang dilawan, setiap kejahatan yang dikalahkan, setiap perkataan yang lemah lembut yang diucapkan, setiap tindakan pengorbanan, setiap penderitaan dan kepedihan yang ditanggung demi Kristus, semua dicatat menurut waktunya. Kitab yang kedua adalah kitab peringatan. Dikhususkan untuk mencatat semua hal-hal yang dibuat oleh umat-umat Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti apa kehidupan orang-orang yang namanya ditulis dalam kitab kehidupan? Kita sudah melihat bahwa ada kitab kehidupan, ada kitab peringatan, ada buku catatan dosa-dosa. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah, kalau memang ada kitab kehidupan yang mencatat nama-nama dari orang benar atau umat-umat Allah, seperti apa dan apa peran mereka di dalam kehidupan mereka saat ini? Firman Tuhan, Paulus saksikan dalam Filipi 4 ayatnya yang ketiga. Filipi 4 ayatnya yang ketiga, dia katakan seperti ini. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Paulus menyaksikan dalam ayat ini bahwa ada nama-nama yang dicantumkan dalam kitab kehidupan. Kenapa mereka tercantum? Karena mereka telah berjuang dengan Paulus dalam pemberitaan Injil. Dengan kata lain kita mengerti bahwa nama yang dicatat dalam kitab kehidupan itu adalah nama-nama orang yang terlibat, yang memiliki hati untuk bagaimana terpanggil memberitakan kabar Injil. Terlibat untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa lainnya untuk dibawa kepada Yesus. Itu yang Paulus saksikan. Lalu Yesus pun catatkan
Di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20, dia katakan seperti ini. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada tertulis dalam sorga. Bersukacitalah karena namamu ada tertulis di sorga. Siapa yang dimaksud oleh Yesus? Siapa mereka yang harus bersukacita oleh karena nama mereka terdaftar di sorga? Saudaraku, bila mana kita melihat perikop Lukas pasal 10 ini, khususnya ayat 17 sampai ayat 20, di situ disebutkan kembalinya ke-70 murid. Apa yang dibuat oleh 70 murid ini? Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Di dalam Lukas pasal 10 ayatnya yang pertama, ke-70 murid ini diutus oleh Yesus untuk menyebarkan Injil. Setelah mereka pergi, mereka kembali membawa berita kepada Yesus bahwa setan-setan pun takluk kepada mereka. Lalu Yesus katakan, di dalam ayatnya yang ke-20, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar atau tertulis di sorga. Saudaraku, ini berkati Tuhan. Orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan adalah orang-orang yang terlibat di dalam memberitakan firman Tuhan. Ke-70 murid yang diutus oleh Yesus, mereka datang dengan gembira oleh karena mereka telah menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Dan Yesus katakan, bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Kenapa saudara? Oleh karena di dalam buku Wahyu, firman Tuhan katakan dalam buku Wahyu 21 ayat 27 katakan seperti ini. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudara, kenapa nama kita harus dicatat atau tertulis dalam kitab kehidupan? Oleh karena mereka yang akan masuk di kota Allah, di Yerusalem baru, sorga yang Allah sediakan, hanyalah mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Bagaimana kalau misalnya nama saya tidak tertulis dalam kitab kehidupan? Apa yang jadi kepada saya? Yohanes dia jawab di dalam Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-15. Apa yang terjadi kepada mereka bila mana nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan? Wahyu pasal 20 ayat 15 katakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudaraku yang diberkati Tuhan, adakah namamu tertulis di sana? Ini adalah sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Di dalam Alkitab, Musa, Daniel, Yohanes, Paulus, termasuk Yesus, memberikan informasi kepada kita bahwa benar ada kitab yang menuliskan nama-nama orang. Lalu
penjelasan disebutkan bahwa ada 3 kitab yang digunakan, yaitu kitab kehidupan, kitab peringatan, dan yang ketiga adalah buku catatan dosa-dosa. Di manakah nama saudara dicatat? Apakah nama saudara dicatat dalam kitab kehidupan? Ataukah nama saudara akan dicatat dalam buku catatan dosa-dosa? Saudara, kalau nama kita masih di kitab peringatan, Maleakhi pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa itu berarti kita masih punya kesempatan. Kalau kita punya kelemahan, kita punya dosa kesayangan, kita tinggalkan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Tinggalkan dosa-dosa kita. Tinggalkan dosa-dosa kesayangan kita. Kita berbalik dan bertobat agar jangan sampai nama kita dicatat dalam buku catatan dosa atau buku kematian. Tapi nama kita akan dicatat dalam kitab kehidupan. Oleh karena di sorga hanyalah mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Adakah namaku tertulis di sana? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah berkati kami dengan firman yang kami percaya boleh mempersiapkan kami semua. Kiranya nama kami dicatat dalam kitab kehidupan. Tuhan memberkati kami sekalian. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.